merupakan salah satu kabupaten dari 22 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah mencapai 2.928.088 bujur sangkal dengan jumlah penduduk mencapai 211.872 jiwa. Kabupaten yang pernah memperoleh piagam penghargaan sebagai kabupaten paling toleransi di Indonesia ini memiliki ibu kota dengan nama Kalabahi. Adapun fakta-fakta unik tentang Alor yang patut kalian ketahui. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Moko. Alor dikenal sebagai Pulau Seribu Moko bukan tanpa alasan. Hal ini dikarenakan Alor memiliki benda purbakala yakni moko. Moko adalah sebuah benda yang terbuat dari perunggu. Awalnya moko dijadikan sebagai alat musik, lalu kemudian dijadikan sebagai alat tukar atau barter yang berlaku saat itu. Namun kemudian moko juga dialihfungsikan menjadi mas kawin untuk membelis wanita di Alor. Ada beberapa jenis moko yang tersebar luas di Kabupaten Alor beserta nilainya masing-masing. Semakin banyak moko yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggi status sosialnya. Benda-benda ini diduga berasal dari Dongsong, Vietnam Utara yang dibuat pada zaman perunggu dan masuk ke Alor pada zaman Majapahit melalui pintu perdagangan. Kenari. Selain moko, Alor juga identik dengan sebutan kenari, di mana kenari merupakan buah khas dari Kabupaten Alor. Di daerah ini, kenari tumbuh subur dengan pohon yang tinggi dan memiliki dedaunan yang lebat. Buah kenari memiliki bentuk yang bulat dan berwarna hitam di bagian kulit luarnya jika telah matang. Di bagian kulit yang kedua, berwarna coklat dan sangat keras. Kulit yang ketiga berwarna merah dengan kulit yang tipis dan mudah dikupas. Bagian terakhir adalah isi kenari yang berwarna putih bersih. Ciri-ciri dan watak orang Alor juga turut digambarkan oleh tanaman khas mereka, yaitu kenari. Di mana? Yang pertama, kenari memiliki kulit luar yang hitam. Begitu juga orangnya memiliki kulit yang hitam. Yang kedua, bagian kedua yang keras. Orang Alor juga identik dengan watak yang keras dan berwajah sangar bila dilihat. Bagian ketiga, kenari memiliki kulit yang berwarna merah. Selain watak keras dan muka yang sangar, orang Alor juga berani. Yang keempat, isi kenari berwarna putih. Kelihatan sangar dan keras kepala, tetapi bukan berarti orang Alor jahat. Orang Alor sangat ramah jika kita ramah. Bahkan ketika Anda datang ke Alor, bisa jadi Anda lupa jalan pulang deh. Nama kampung. Ya, nama kampung. Pasti Anda bingung kan? Berbeda dengan tempat-tempat lain di Nusa Tenggara Timur, bahkan di Indonesia, setiap masyarakat Kabupaten Alor memiliki nama lain selain nama serani atau asli, atau gelar, jabatan, dan samaran. Nama ini disebut nama kampung, di mana nama ini diambil dari oma atau opa dari anak yang lahir, atau nama yang diturunkan dari leluhur hingga kini pada setiap anak. Dengan demikian, kita dapat mengetahui asal-usul nenek atau opa dan oma kita berasal. Uniknya lagi, para suku Kamang, terkhususnya di Kecamatan Alor Timur Laut, Desa Wesika, Kamot, dan sekitarnya,
Nama itu akan sedikit berubah ketika kita telah tua, dan lain lagi ketika kita masih muda. Contoh, nama Mauko pada masa muda dipanggil Mauko, tetapi pada saat tua akan dipanggil Mausak. Begitupun juga Langko pada masa muda akan dipanggil Langsak pada masa tua. Mimau dipanggil pada masa muda dan pada masa tua akan dipanggil Misak. Karena label sak yang ditambah adalah arti dari kata tua. Jadi jika seorang dipanggil dengan menambahkan kata sak, maka berarti orang itu telah tua. Meskipun luas daratan Kabupaten Alor tak seperti Pulau Timur, Flores, dan Sumba, namun Alor memiliki suku-suku yang sangat banyak. Dengan jumlah bahasa daerah terbanyak, sebanyak 25 bahasa dari total 75 bahasa di Nusa Tenggara Timur. Alor menjadi satu-satunya kabupaten dengan bahasa daerah terbanyak. Wow, fantastis! Lalu bagaimana masyarakat Alor berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya? Tenang, bahasa Indonesia solusinya. Jangan takut jika Anda datang ke Alor dan masuk ke pelosok, karena di sana mulai dari nenek-nenek sampai pada anak-anak yang baru lahir bisa berbahasa Indonesia. Al-Quran dari kulit kayu. Biasanya buku-buku terbuat dari kertas yang sudah jadi. Namun lain halnya dengan Al-Quran yang satu ini. Al-Quran tua ini terbuat dari kulit kayu. Diperkirakan berusia 1500 tahun. Dibawa dari Pulau Ternate menuju Alor, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Lau, oleh 5 gogo bersaudara yang meninggalkan Kesultanan Ternate pada zaman Sultan Bayanula, sekaligus menyebarkan ajaran Islam pertama kali di Alor. Arus dingin, ya arus dingin. Arus dingin terdapat di pantai Alor kecil. Dengan kehadiran arus dingin, Anda dapat memanen ikan sebisa yang Anda mau. Karena ikan-ikan akan pingsan, bahkan mati, jika berada pada laut itu. Arus dingin terjadi akibat pertemuan air laut dingin dari Australia yang mengakibatkan ikan-ikan pingsan dan mati tergenang. Akibat tak mampu menahan dinginnya arus air yang datang. Pada saat itu, Anda akan melihat berebutan ikan antara nelayan, masyarakat pesisir, dan ikan lumba-lumba. Fantastis bukan? Pakaian dari kulit kayu. Kalau pada umumnya pakaian terbuat dari benang, beda lagi nih. Pakaian ini terbuat dari kulit kayu. Tak hanya pakaian, tas dan topi pun dibuat. Masyarakat pembuat pakaian tradisional ini berasal dari Desa Kopidil, Kecamatan Kabola. Pakaian ini menjadi pakaian adat mereka dan biasanya dipakai hanya pada acara adat dan budaya. Gudang. Jika kalian datang ke Alor dan berada di perkampungan, kalian akan disuguhkan dengan pemandangan rumah adat Alori yang sangat unik. Gudang namanya. Rumah tradisional negeri Seribu Moko ini terbuat dari kayu, bambu, dan rumput alang-alang sebagai atapnya.
pojok atap rumah memiliki arti tersendiri. Rumah khas Kabupaten Alor ini memiliki dulang gudang. Dulang terbuat dari kayu yang dibuat menjadi bulat. Tujuannya untuk menaruh barang dan menghambat tikus yang akan naik ke atas gudang. Gudang juga memiliki tempat istirahat di bawah gudang, serta loteng gudang untuk tidur dan menaruh barang. Jika Anda berada di bawah gudang, Anda akan merasa lebih nyaman ketimbang di rumah, karena gudang memiliki suhu yang lebih sejuk. Demikian fakta-fakta unik tentang Alor yang saya bagikan untuk Anda. Jika suka dengan video ini, jangan lupa share ke saudara yang lain. Akhir kata, sampai jumpa di video berikutnya. Salam kita dan kita.